Pidato Sang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka layak untuk diapresiasi. Banyak orang yang mencatat bahwa pidato tanpa teks dari Gibran Rakabuming Raka adalah sebuah capaian kualitas dan kompetensi yang tidak main-main dari seorang Gibran untuk membuktikan dirinya bahwa ia layak dan pantas untuk menyandang jabatan sebagai Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto. Bagaimana kita memberi telaah terhadap pidato Sang Wakil Presiden Gibran terkait dengan banyaknya upaya mendemigrasi dan melemahkan bahkan bernada nyinyir terhadap Gibran yang masih dianggap anak kemarin sore. Tetapi pidato tanpa teks Gibran adalah sebuah sinyal bahwa Gibran mampu menundukkan bahkan menyerang balik mereka-mereka yang nyinyir untuk menunjukkan bahwa ia kompeten dan ia membungkam siapapun yang masih meragukan status dan keberadaan seorang Gibran. Bagaimana pemikiran teori kambing hitam yang saya ingin jadikan sebagai tesis kali ini untuk melihat bahwa Gibran adalah tokoh yang dilahirkan oleh demokrasi, dan siapapun yang muda, yang belum berpengalaman, ketika diberi sebuah tanggung jawab, ia tidak lari dari tanggung jawab, tapi ia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Teman-teman, teori kambing hitam yang diungkapkan oleh seorang sosiolog antropolog bernama René Girard adalah sebuah teori yang sering dipakai untuk membaca fenomena sosial, politik, dan kebudayaan terkait dengan hubungan antara mayoritas dan minoritas. Minoritas seringkali dikambing hitamkan oleh karena mereka seringkali dikorbankan terkait dengan berbagai macam isu, termasuk isu pembangunan, isu konflik sosial, dan segregasi dalam masyarakat yang selalu membuat yang minor itu mengalami persoalan-persoalan yang sulit untuk dihindari. Nah, kali ini tesis penting yang kita mau pakai dari teori kambing hitam adalah ketika René Girard berkata bahwa teori kambing hitam itu juga bisa menjelaskan bagaimana seorang yang dibenci, seorang yang ditolak, seorang yang diremehkan, seorang yang disandangkan status sebagai orang yang tidak mampu, tidak cakap, bahkan khusus terhadap Gibran, ia seringkali dianggap sebagai anak haram demokrasi. Tetapi pidato Sang Wakil Presiden Gibran itu menempatkan Gibran sebagai sosok yang berbeda. Ia adalah anak sah, anak kandung yang sah dari demokrasi kita yang sadar kita pilih bersama-sama. Dan karena itu, ketika René Girard berkata bahwa orang yang dibenci itu sebetulnya adalah orang yang diidolakan. Jadi salah satu tesis penting dari teori kambing hitam René Girard itu adalah orang yang dibenci itu adalah orang yang sekaligus diidolakan. Mereka yang dibenci tetapi yang diidolakan seringkali kemudian ditolak baik secara verbal maupun sikap kebatinan. Bahkan orang-orang yang dibenci secara sadar, bahkan hendak dilenyapkan hidupnya, itu adalah sinyal bahwa kita sebetulnya adalah orang yang mencintainya, orang yang mengidolakannya. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat bagaimana sosok Gibran itu seringkali dikuyo-kuyo, kemudian seringkali diposisikan sebagai orang yang tidak cakap, tidak mampu, jangan-jangan teman-teman, teori kambing hitam bisa memperlihatkan kepada kita, semakin kita menyerang dia, semakin kita menghabisi dia, maka ketahuilah, teori kambing hitam bisa memberikan jawaban yang sangat cerdas, bahwa kita yang berusaha untuk menghabisinya, maka kita sebetulnya adalah orang yang sangat mengidolakannya. Dan kita ketika berusaha menghilangkan, menghabisinya, maka sebetulnya kita sedang membesarkan orang yang kita benci dan orang yang ingin kita habisi. Disitulah teman-teman, teori kambing hitam menolong kita untuk membaca fenomena Gibran. Sekali lagi, Gibran harus disebut sebagai fenomena demokrasi kita. Kita masih bisa berdebat terkait dengan Gibran dan bagaimana ia dihubung-hubungkan dengan banyak hal, dengan fufu fafa, dengan kompetensi yang banyak hal kita masih ragukan. Tetapi keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri untuk berbagai urusan untuk mewakili negara dan posisi Gibran sebagai pelaksana tugas dari jabatan Presiden Prabowo. Walaupun ada yang bertanya statusnya tetap wakil presiden, saya setuju. Ya, status Gibran tetap wakil presiden, tetapi dia adalah pelaksana tugas dari hal-hal yang oleh karena Presiden Prabowo tidak berada di tempat, maka sang wakil presiden melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan sebagai presiden. Karena itu teman-teman,
Saya ingin katakan misalnya pidato seorang Gibran di depan banyak orang tanpa teks, itu memperlihatkan bahwa ia adalah orang yang kompeten, layak untuk disandangkan padanya sebagai pemimpin kita. Ia muda, artinya kita harus membacanya dengan penuh optimisme. Support system yang ada di barisan yang sama-sama mengamankan dan menjaga itu adalah kekuatan Gibran. Karena itu tidak mungkin orang-orang yang ada di seputar Gibran, para pembantu presiden, bersama dia adalah orang yang tidak ingin agar Gibran salah langkah. Orang yang tidak ingin Gibran keliru dalam banyak hal. Karena semuanya berkomitmen untuk menjaga Gibran. Karena itu jangan kita ragu-ragu tentang apa yang diperlihatkan oleh Gibran. Ia adalah orang yang sangat kompeten. Dan betul-betul aura pemimpin itu diperlihatkan kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh teori kambing hitam. Jangan-jangan semakin kita membenci dia, semakin kita membesarkan nama seorang Gibran. Kalau kita toh ingin tidak memperhitungkan Gibran, ya jangan pernah diomongkan. Tetapi teori kambing hitam menolong kita menemukan insight lain, wawasan lain, bahwa orang yang dibenci itu adalah orang yang sebetulnya diidolakan. Kita semua mengidolakan Gibran. Karena itu kita menjadi orang yang selalu menyematkan dengan bahasa nyinyir, dengan kalimat-kalimat yang dibangun dari perspektif disinformasi, perspektif fitnah, dan perspektif kebencian. Semuanya itu kita rangkum dengan istilah nyinyir yang seringkali datang dari para guru nyinyir yang ingin sekali lagi membuat gaduh suasana demokrasi kita. Percayakan saja bahwa Gibran adalah tokoh muda. Ia berpengharapan. Dengan membaca dari perspektif optimisme, kita menjadi orang yang sekali lagi ingin memastikan bahwa siapapun di republik kita ini punya kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, dan percayalah bahwa tanggung jawab yang diberikan negara rakyat kepada Gibran pastilah akan diperlihatkan dengan baik, dengan berkualitas oleh seorang Gibran. Karena itu teman-teman, pidato seorang Gibran di forum yang bersifat pemerintahan dan kenegaraan itu memperlihatkan kepada kita Gibran adalah tokoh yang kompeten dan layak. Dan teori kambing hitam mampu memberi jawaban yang sangat cerdas kepada kita. Semakin kita membenci Gibran, maka kita semakin membesarkan seorang Gibran menjadi pemimpin yang sebenarnya. Kita semakin membenci Gibran, maka sebetulnya kita adalah orang yang mengidolakan Gibran. Semakin kita membenci Gibran, artinya semakin besar namanya Gibran itu terbang di atas awan. Itulah yang dilakukan oleh Wakil Presiden kita, Gibran Raka Buming Raka, baru-baru ini ketika beliau di hadapan para kepala daerah seluruh Indonesia. Dia berpidato tanpa teks. Ya, pidatonya Pak Wakil Presiden kita, Mas Gibran Raka Buming Raka, di hadapan para kepala daerah seluruh Indonesia mengingatkan kita bahwa ketika debat Pilpres kemarin, banyak yang mempertanyakan bahwa Gibran itu memakai alat. Jadi terkesan segala sesuatu yang dibicarakan itu ada yang setir dari belakang. Ada yang berbicara dari belakang baru dia mengikuti. Tapi cara cerdas dari seorang Gibran Raka Buming Raka selaku Wakil Presiden kita menjawab nyinyiran-nyinyiran dari para barisan sakit hati sangat-sangat luar biasa. Ini tentu tidak semua orang ya bisa berbicara di hadapan banyak orang. Orang pintar itu banyak. Orang yang banyak bicara itu banyak. Tetapi tidak semua orang yang bisa berbicara di hadapan banyak orang, dan tidak semua orang, ya apalagi seorang anak muda, berbicara di hadapan para kepala daerah tanpa teks, dan itu luar biasa. Bahkan teman-teman, pidato Gibran tanpa teks ini banyak yang seperti tidak percaya, tidak yakin bahwa Gibran ternyata bisa ya. Ya bisa lah, kan dia wakil presiden, ya dia wakil presiden. Artinya munculnya Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden tentu sudah dipersiapkan dengan matang oleh sang ayah. Ya, sudah dipersiapkan secara matang. Dan Mas Gibran tentunya jadikan Bapak Jokowi sebagai mentor dia dalam memimpin bangsa ini. Ya, hari ini 10 November Hari Pahlawan, Mas Gibran memimpin langsung ya apel memperingati Hari Pahlawan karena Bapak Presiden kita Bapak Prabowo itu sedang berada di luar negeri.
Ayo Samsul, Samsul keluarkan bakatmu, ayo. Kalian masih ingat waktu Pilpres kemarin Mahfud MD berkata apa? Adalah dosa besar bagi bangsa ini membiarkan seorang mama-mama melahirkan dan membesarkan anak-anak yang tak beretika. Yang dimaksudnya adalah Gibran. Kau tengok dulu ke sini Mahfud. Kau tengok dulu ke sini. Orang yang kau bilang tak beretika, anak yang kau bilang tak beretika, dia sekarang sudah berbicara memberikan pidato di depan kepala daerah. Memberikan motivasi, inspirasi, dan juga memberikan pandangan. Kau jadi apa? Jadi apa? Makanya aku bilang ya, jangan pernah melemparkan kata-kata tidak baik kepada orang lain. Karena apa? Ketika kata-kata tidak baik itu tidak diterima orang tersebut, itu akan kembali kepadamu. Nyatakan kau nggak jadi apa-apa. Begitu juga ini nih. Udah nampak kan? Apa katanya? Kita dengarkan dulu. Kok loncat-loncat dia? Ayo Samsul, Samsul keluarkan bakatmu, ayo. Samsul, tunjukkan bakatmu Samsul. Masinton, ku bilang sama kau, anak yang kau bilang Samsul sekarang sudah jadi wakil presiden. Nah kau jadi apa? Masih mencalonkan diri jadi bupati? Dari tingkat pusat loncat terjun ke bawah 2 tingkat. Dari tingkat pusat terjun ke kabupaten dengan alasan membangun kampung halaman. Makanya aku bilang ya. Jadi sekarang ya nggak usah dulu fokus kita Masinton sama Mahfud MD, nggak usah. Ya, kita mau fokus dulu ya. Jadi ketika kemarin ya beliau menyampaikan pidato di penutupan acara rapat koordinasi antara kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi kita perhatikan dulu baik-baik ya. Kita mau lihat dulu apa yang menjadi penekanan seorang wakil presiden muda yang berbakat dan juga betul-betul memiliki kemampuan yang luar biasa. Oke? Kita perhatikan. Agak panjang ini 9 menit. Yang belum siapkan kopi, siapkan kopinya. Yang mau tidur silakan tidur. Yang nyetir mobil sambil dengarkan ini ya. Ada satu kali lagi, mohon dengan sangat kerendahan bagus kerja dan bisa membantu dan mendapatkan kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Kita berikan dengan sampai sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Mantap tuh. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi. Satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati,
dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada. Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga. Ini dari nikel, Lalu dari Maluku 6,2%. Ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota, itu pada waktu COVID, pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID, ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi ada MCP. Ini kepala daerah pasti tahu MCP. Ini paling tinggi. Oh ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali. Enggak ada. Waduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh ada, maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo, ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, kemarin terakhir saya uji coba di Palangkaraya ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis mas? Kapan makan siang gratis mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon belum dilantik udah tagih ya. Semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan, program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi. Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua. Selamat bekerja. Dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kita. Iki apik tenan iki anake sapa iki? Iki mesti wong tuwene iki duwe tata krama sing apik. Keren. Ya, memang dari tadi saya menyimak pidatonya Mas Gibran. Beliau ini sangat sederhana, tidak menyombongkan diri. Bayangkan dari tadi dia katakan bahwa ini programnya Bapak Presiden Prabowo. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia tidak bilang bahwa ini programnya kami. Ya, ini programnya kita. Ini programnya saya dan Pak Prabowo. Tidak.
Di sini saya melihat bagaimana Mas Gibran sadar diri. Dia menempatkan diri bahwa dia sebagai pembantunya presiden. Dan itu pernah dia sampaikan. Nah, inilah yang menurut saya cikal bakal ya, calon pemimpin di masa depan. Teman-teman percaya tidak? Jika di 2029 nanti, Mas Gibran Raka Buming Raka akan dicalonkan menjadi calon presiden Republik Indonesia. Dan saya yakin itu. Ya, ini sedikit kita flashback ya. Saat itu ketika PDI Perjuangan belum ada bentrok ya antara Pak Jokowi dengan Ibu Manajer, saya berkeyakinan bahwa setelah Pak Jokowi turun dari jabatannya, Pak Jokowi atau PDIP itu akan mengusung Ganjar ya, dan Ganjar yang naik jadi presiden. Kemudian setelah itu baru Gibran. Dan keyakinan saya itu kayaknya masih ada deh. Ya, ini sangat terlihat saat Mas Gibran sudah menjadi wakil presiden pun, dia tidak menyombongkan dirinya. Dia tetap menempatkan dirinya itu sebagai pembantu presiden. Saya melihat bahwa ini akan menjadi sebuah pembelajaran penting bagi Mas Gibran ya. Jika suatu saat alam mengizinkan dia untuk memimpin bangsa ini, dia sudah punya modal itu. Kalau misalnya ini dibilang anaknya Amin Rais, aku ora percaya. Aku ora percaya. Anaknya Anies Baswedan, aku ora percaya. Apalagi anaknya Prabowo Harun, aku ora percaya. Tapi kalau iki modelnya anak Bapak Joko Widodo, wis keren. Pasti percaya. Ini yang dicari-cari selama ini. Ya, coba kapan lagi kita punya wakil presiden yang energik, yang tidak duduk diam di bangku. Enggak ke situ maksudku. Maksudnya apa? Ya maksudnya kalau bisa kita perhatikan, wakil presiden yang sekarang sepertinya menunjukkan tanda-tanda lebih produktif daripada wakil presiden yang dulu. Itu fakta Tapi ya. gimana pun juga kita harus hormati. Bagaimanapun juga wakil presiden yang dulu adalah wakil presiden yang berjasa untuk bangsa. Iya. Jadi gimana pun juga kita harus punya tata krama untuk menghargai. Ya kalaupun beliau tidak bisa seproduktif Gibran ya karena memang faktor usia. Kan begitu ya. Jadi inilah yang dibilang anak yang tidak punya tata krama. Dan juga anak yang merupakan harap konstitusi. Dan juga yang dikatakan si Samsul. Jadi sudah terbukti kan. Siapa yang tidak beretika dan siapakah Samsul yang sebenarnya. Dan siapakah Belimbing Sayur yang sebenarnya. Samsul. Belimbing Sayur sudah beralih dan sudah terbang dilempar ke daerah Sumatera. Nikmatilah hari-harimu di situ ya Belimbing Sayur. Mudah-mudahan kau menang. Tapi kalau lawanmu menang jangan kau bilang kalah. Jangan malu-malukan mama ya. Iya mah bilang. Berjuang di sana berjuang. Ya, ingat itu. Jangan ada demo. Kalau kalah jangan nangis. Kalau kalah jangan sama siapa pun ngomong Belimbing Sayur. Tahu enggak kalian? Ku bilang sama kalian, ini agak serius dulu ya. Jadi Gibran ya, coba kalian perhatikan, beliau itu memberikan memberikan pidato ya di penutupan rapat koordinasi kepala-kepala daerah. Tahu enggak kalian? Siapa yang harusnya memberikan pidato di forum tersebut? Bapak Prabowo. Ya. Tapi Bapak Prabowo memberikan kepercayaan kepada wakilnya untuk memberikan pidato di rapat koordinasi kepala-kepala daerah. Ya, ku bilang sama kalian, itu jatahnya Bapak Prabowo. Kenapa bilang? Namanya kepala daerah. Kepala daerah itu, masing-masing itu kan langsung di bawah Presiden. Kan begitu, ya. Tapi di bawah Kementerian Dalam Negeri, kan begitu. Harusnya Bapak Prabowo di situ Presiden. Tapi Bapak Prabowo memberikan kepercayaan kepada Bapak Gibran, ya, untuk memberikan pidato. Karena apa? Dia ingin membuktikan dan menunjukkan kepada banyak orang bahwasanya Gibran itu memperoleh kepercayaan penuh dari Bapak Prabowo. Tidak seperti yang dikatakan si Refli Harun. Dan tidak dikatakan seperti elit-elit PDIP. Bahwasanya sebetulnya Bapak Prabowo itu tidak suka wakilnya itu si Gibran. Itulah kata si Dokter Tima. Ya, yang mengatakan bahwasanya masih ada kemungkinan Anies Baswedan menggantikan Gibran Raka Buming Raka. Ide lapet mima bereng-bereng tapi. Ide apaan tuh? Jadi bikin apa aja gitu. Coba bayangkan kalian ya. Apa enggak tantrum Anies Baswedan? Kepengin juga dia pidato kayak gini.
Kalau Anies Makanya pasti gue lama bilang, ya. jujur aja gue bilang sama kalian ya, yang melihat pidato itu kalau kayak kita senang ya kan, tapi kalau Anies Baswedan ya, setelah itu elit-elit PDP sakit hati. Perhatikan kalian lah dulu di situ kepala daerah kan nggak semuanya dari Partai Kim, ada juga itu dari PDIP. Kalau orang-orang itu yang benci sama dia, ya nggak bisa ngomong apa-apa. Paling menggerutu dalam hati, bilangnya aja lah, bilang musuh itu. Suka-suka mula sih itu. Ya kan, itu dia. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya jujur aja gue bilang sama kalian, ini kan mereka ini kan udah mau pilkada. Ini sebagian-sebagian yang masam mukanya, yang mukanya muka kuda, ini rata-rata yang nggak kepilih lagi nih. Nggak ada kemungkinan terpilih lagi. Udah di ujung periode. Makanya nggak semua menyambut gembira. Coba kalian tengok tadi pas disorot. Yang kebanyakan senyum itu bapak-bapak dari kepolisian dan juga bapak-bapak yang ada dari apa namanya, dari tentara kan begitu. Nah coba kalian lihat tengok tadi itu para apa namanya kepala daerah yang berbaju coklat itu. Nggak semuanya senyum. Karena mereka sadar waktunya sebentar lagi. Itu dia. Makanya ku bilang Pak Bobi Pak Gibran, kurasa kalau ku bilang ya, untuk pembekalan itu ya maunya nanti aja setelah pemilihan. Pung salah, Pung, itu bukan pembekalan, rapat koordinasi. Oh iya betul. Karena Bapak Gibran sendiri mengatakan bahwasanya untuk kedepannya mereka perlu ada pembekalan dan pembekalannya itu akan dibuat di Magelang. Hasil Magelang ya. Ya, karena apa? Karena beliau berpandangan bahwasanya ini penting. Penting supaya apa? Supaya mereka boleh bersinergi antara satu kepala daerah dengan kepala daerah lainnya. Itu dia, ya. Dan tahu tidak kalian apa penekanan berikutnya? Beliau katakan bahwasanya, ingat, yang ada hanyalah visi Bapak Prabowo, bukan visi kalian. Itu aku tambah-tambahnya itu. Bukan juga visi ketua umum kalian. Sebentar dulu Pak Gibran, perasaanku semua ketua umum udah gabung di Kim. Cuman satu yang belum Pak. Iya kan? Atau bukan visi dari pribadi kalian. Karena beliau ya sudah belajar dari Bapak Joko Widodo, bapaknya sendiri ya, bahwasanya jangankan kepala daerah yang banyak itu, kemarin aja Bapak Joko Widodo ya membawahi kabinet yang anggotanya hanya sekitar 40-an orang lebih, itu nggak semuanya satu visi. Makanya ada reshuffle. Di reshuffle Rizal Ramli. Begitu juga Anies Baswedan. Tom Lembong. Karena mereka punya visi sendiri-sendiri gitu loh ya. Maka ini perlu ditekankan kepada setiap kepala daerah supaya apa? Supaya ada kesesuaian antara visi dari pusat sampai ke bawah. Kan begitu. Dan dia juga sebetulnya sedang menekankan bahwasanya jangan main-main dengan korupsi. Dan dia secara implisit ya mengatakan bahwasanya hati-hati kalian. Kami monitor. Gerak-gerik kalian dimonitor. Itu dia. Makanya aku bilang kepala daerah sekarang ya itu nggak bisa sesuka-sukanya, nggak kayak dulu lagi. Coba bayangkan kalian dulu. Siapa menterinya? Bapak Tito Karnavian. Siapa beliau? Beliau itu adalah dari kabinet sebelumnya. Itu dia. Ingat, jangan ada yang dipolitisir. Isi pidato ini jangan ada coba-coba politisir ya. Oh, Pung, banyak kali ceritanya itu dia hanya ingin memastikan supaya kepala daerah bisa mengkondisikan mengkondisikan situasi di lapangan menuju pilkada. No. Ya, nggak sebodoh itu dan juga tidak sepeci itu ya kepala negara kita, tidak ya. Dan juga penekanan berikutnya ya, beliau itu memuji beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama, Papua Barat, luar biasa ya. Papua Barat. Setelah itu ya ini pertumbuhan ekonominya ya. Setelah itu ada Sulawesi Selatan. Setelah itu ada daerah Maluku ya. Setelah itu beliau juga menekankan ya ada indeks ya, ada indeks pemberantasan korupsi ya. Jadi yang agak naik katanya itu Surakarta, Bali, Situbondo dan lain sebagainya. Situbondo enggak, ada beberapa daerah lainnya ya. Jadi beliau itu makanya aku bilang ya, sampai yang indeks prestasinya pun juga rendah ya mengenai pemberantasan korupsi, beliau tidak memperlihatkannya dan tidak menyebutkannya di dalam forum. Itu artinya apa? Inilah yang menandakan beliau ini punya etika. Tidak seperti yang dibilang orang PDIP nggak punya etika. Ya nggak, bagi mereka nggak punya etika karena apa? Karena Bapak Gibran di tengah jalan meninggalkan mereka. Bagi mereka dia nggak beretika, tapi bagi kita ini adalah generasi muda yang paling beretika. Ya, itu dia. Terus apa lagi? Mengenai stunting. Oh ya, jadi di situ juga ada beberapa kepala daerah yang mengatakan bahwasanya ada peningkatan
kualitas kesehatan sehingga menyebabkan turunnya angka stunting. Seperti Tanjung Balai, Situbondo, dan juga daerah mana ya lupa aku ya. Jadi kalau aku katakan ini menjadi perhatian ya, menjadi perhatian pemerintah bahwasanya kalau misalnya anak-anak mengalami stunting itu adalah tanda bahwasanya negara tersebut masih bergumul di dalam kemiskinan. Iya, itu dia, negara makmur nggak mungkin ada stunting, kan begitu. Nah, bicara tentang stunting, ini ada korelasinya dengan makan siang bergizi gratis. Ya, makanya Bapak Prabowo selalu menekankan, siapa yang tidak setuju dengan makan siang gratis, keluar. Ya, jangan ada di kabinet saya. Ya, jadi artinya setiap kementerian yang bersinergi atau yang ada relasinya dengan program makan siang bergizi gratis ini memang harus memastikan bahwasanya mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena memang bukannya bilang apa, ya coba bayangkan kalian, India saja, ya, yang kalau kita lihat videonya makanannya itu di pinggir jalan sering bunyi-bunyi klakson, yang kadang-kadang kebanyakan bawangnya daripada isinya, yang toppingnya kebanyakan bawang, cabai rawit, paprika, bawang, cabai rawit, paprika. Awak aja pun nggak selera makan, ya kan begitu. Sedangkan negara India pun juga melakukan program makan siang gratis. Makanya sekarang ya kualitas manusianya di India itu sekarang luar biasa di Asia. Ya sudah hampir menyamai China ya. Sehingga makanya kita bisa lihat bagaimana India boleh memproduksi barang-barang ya, memproduksi banyak hal sama seperti negara China. Dan Indonesia bisa dikatakan kita optimis Indonesia lebih besar lagi daripada negara India. Amin, 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 amin. Itu Harus dia amin, ya, kayak cale aja wah ya kan. Kok banyakan apanya pun, banyakan orasinya pun. Gak seru ah. Ya coba bayangkan kalian, ya kan, sama kayak apanya itu, apa namanya, Bupati Indramayu kemarin itu, yang dikritisi sama lawannya, ya kan. Bu, rumah ibu, dari rumah ibu ada 5 rumah lagi menderita stunting, Bu. Masa ibu nggak peka dengan keadaan di sekeliling ibu? Ya, jadi apa artinya kepala daerah diharapkan ya bisa lebih peka terhadap kondisi masyarakatnya. Ya, itu dia ya. Setelah itu apa lagi ya? Apalagi namanya itu, oh iya ya, jadi setelah itu Bapak Gibran juga menekankan supaya setiap kepala daerah ya itu forum komunikasi pimpinan daerah boleh bersinergi semakin baik lagi, itu dia ya. Jadi contohnya antara bupati dengan dandim dengan juga apa namanya Koramil ya, dan Ramil itu sama-sama boleh bersinergi. Ya guys, apa yang dibicarakan oleh Mas Wakil Presiden kita ya, Mas Gibran Raka Buming Raka terkait dengan penyampaian dari Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa tidak ada visi misi selain visi misinya Bapak Presiden. Ini yang menjadi impian saya, ya, impian saya sejak dulu. Kenapa saya bisa mempunyai impian seperti itu? Saya melihat bagaimana kita ini negara Indonesia, tetapi para kepala daerah ini punya visi dan misinya masing-masing. Sehingga tidak heran kalau negara kita ini tidak maju-maju. Dan mimpi saya, ya, mimpi saya selain semua atau seluruh kepala daerah di Indonesia ini harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Presiden, saya menginginkan agar para kepala daerah ini ditunjuk langsung oleh Presiden. Dan ini sekaligus mengurangi biaya pilkadanya, ya, mengurangi biaya pilkada. Kalau pemimpin itu ditunjuk langsung oleh Presiden, maka secara otomatis tidak akan ada lagi yang namanya visi misi kepala daerah itu. Tidak ada lagi yang namanya seperti Anies Baswedan yang selalu kontra dengan visi misinya pusat saat dia masih menjadi gubernur Jakarta ketika itu. Tidak ada lagi seperti itu. Tapi harus saya memberikan apresiasi kepada Bapak Prabowo melalui Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka memberikan penekanan bahwa tidak ada lagi visi misi dari setiap kepala daerah selain visi misi dari Presiden. Sehingga tujuan kita itu satu. Tujuan kita satu, membangun Indonesia.